Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang sejawat sekalian. Terima kasih kepada moderator dan komoderator. Pada sesi topik kedua ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Langkah-langkah tata laksana dalam ulkus kornea. Dr. Sunita telah menjelaskan secara lengkap beberapa pemeriksaan penunjang serta pengobatan untuk ulkus kornea, sehingga pada topik kedua ini saya akan membawakan lebih kepada gambaran klinis serta pertanyaan-pertanyaan klinis yang kita rasakan saat memeriksa pasien. Saat kita melakukan pemeriksaan, terkadang gambaran klinis memberikan asumsi langsung terhadap diagnosis dari pasien. Contohnya pada pasien pertama ini datang dengan keluhan buram dan ingin mengganti kacamata dari pasien. Pasien berusia 20 tahun, sementara pasien kedua kita lihat datang dengan keluhan terdapat putih-putih pada mata kanan. Pasien ternyata memiliki riwayat lasik beberapa tahun lalu. Menurut sejawat, apakah pasien pertama otomatis terbebas dari resiko keratitis, ataukah pasien kedua otomatis adalah pasien dengan ulkus kornea? Apakah kita cukup nyaman untuk langsung mendiagnosa pasien kita ini? Berikutnya, pasien adalah seorang laki-laki datang dengan keluhan kemerahan dan rasa nyeri pada mata yang dirasakan beberapa minggu terakhir. Dari pemeriksaan tampak adanya penipisan pada tepi kornea. Menurut sejawat, apakah ini suatu ulkus ataukah ini adalah bukan ulkus? Bila ulkus, apakah ini adalah ulkus karena infeksi atau ulkus bukan karena infeksi? Pasien berikut kita adalah pasien dengan keluhan buram dan nyeri yang dirasakan beberapa minggu terakhir. Dari pemeriksaan sangat jelas bahwa terdapat kebocoran pada kornea. Untuk tata laksana tentu kita dengan sangat efektif akan menyampaikan ke pasien bahwa kita akan melakukan penambalan. Tapi apakah gambaran klinis ini cukup untuk bagi kita untuk mengetahui etiologi dari penyebab perforasi pada pasien ini? Pasien kita berikut adalah pasien dengan riwayat 1 hari yang lalu tiba-tiba terdapat kecoklatan pada mata kanan pasien. Tidak pernah riwayat trauma sebelumnya, tidak juga terdapat keluhan mata merah sebelumnya. Pada mata sebelah kiri keadaan dalam batas normal. Apakah sejawat cukup yakin untuk mendiagnosa ini adalah suatu ulkus dengan perforasi, ataukah ada diferensial diagnosis lain yang dapat sejawat pikirkan? Untuk pasien berikut, ini adalah pasien dengan terdapat lagophthalmus dan keratitis exposure. Dari pemeriksaan terdapat ulkus yang sudah terjadi perforasi, ditandai dengan gambaran iris yang relatif tertarik ke arah ulkus yang sudah terepitelisasi tersebut. Sementara pasien kedua lebih advance, yaitu pasien perempuan dengan riwayat Wegener granulomatosis. Dari kedua penampakan dari klinis pasien ini, tentu saja kita cukup yakin untuk melakukan tata laksana, yaitu pemberian lubrikan yang sesering mungkin, kemudian kita lakukan tindakan penjahitan pada ulkus kornea pada keratitis exposure karena Bell's palsy pada pasien pertama. Apakah sejawat juga cukup yakin terhadap pasien berikut ini? Pasien telah ditata laksana sebelumnya dengan antibiotik broad spectrum. Untuk 2 minggu terakhir, rupanya tidak ada perbaikan sama sekali. Menurut sejawat, apakah memang tidak ada perbaikan, tidak ada respon, atau memang perbaikannya lambat, atau mungkin diagnosis kita yang belum tepat? Pasien berikutnya adalah pasien perempuan dengan keluhan sudah 2 bulan mengalami rasa gatal di mata satu sisi, kemudian disertai dengan buram. Dari pemeriksaan tampak adanya blefaritis pada pasien. Menurut sejawat, ini sudah ditata laksana selama 2 bulan dengan DD keratitis HSV. Menurut sejawat, apakah kita melanjutkan tata laksana ini atau kita harus berpikir bahwa ada diferensial diagnosis lain untuk pasien ini?
Untuk pasien berikut, pasien dengan keluhan yang menyerupai pasien sebelumnya, namun bilateral. Ini sudah dilakukan tata laksana kurang lebih selama 6 bulan dengan pengobatan untuk dry eye, namun tidak ada perbaikan. Apakah kita mengganti terapi pada pasien mengingat kondisi sebelum ini adalah suatu persistent epithelial defect. Persistent epithelial defect merupakan salah satu faktor risiko yang tinggi untuk terjadinya ulkus kornea. Pasien kita berikut adalah seorang laki-laki datang dengan keluhan riwayat terpercik debu saat memotong keramik sangat progresif. Dalam 2 hari terjadi kemosis yang berat, kemudian terjadi penipisan pada kornea. Kita telah melakukan tata laksana memberikan antibiotik intravena selama 3 hari, namun tidak ada perbaikan yang signifikan. Dari pemeriksaan USG tampak segmen posterior dalam batas normal, begitu juga dengan OCT anterior segmen tidak terlihat adanya suatu abses pada sklera. Menurut sejawat, langkah apakah berikutnya yang kita lakukan mengingat kita sudah memberikan tata laksana IV maupun topikal terhadap pasien. Sejawat saat melakukan tata laksana terhadap pasien dengan ulkus kornea, tentu saja semua hal kita usahakan untuk kita rangkum, mulai dari keluhan pada pasien, gambaran klinis pasien, keadaan sistemik pasien, maupun kondisi fisik pada saat itu. Namun, seringkali pasien datang dengan gambaran yang sudah sangat tidak khas untuk keadaan klinisnya, seperti pada 3 pasien ini. Memiliki gambaran yang sama ulkus dengan hipopion, namun dari pemeriksaan scraping ternyata pasien pertama dengan gambaran terdapat gram positif kokus, sementara pasien kedua dengan gambaran adanya filamen, dan pasien ketiga dengan gambaran mixed infection. Dari gambaran klinis mungkin kita sulit untuk menentukan dengan begitu pasti bahwa ini disebabkan oleh etiologi apa. Oleh sebab itu, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan objektif, melakukan pemeriksaan dengan apusan mikrobiologi sehingga hasil diagnosa kita adalah memang objektif. Terkadang gambaran klinis itu sudah berubah bila defek yang terjadi pada kornea begitu luas ataupun pasien sudah mendapat terapi sebelumnya yang dalam tanda kutip mengaburkan tanda-tanda khas dari ulkus kornea itu sendiri. Dulu pernah dilakukan satu penelitian terhadap 15 dokter ahli infeksi, memberikan beberapa gambaran klinis pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi gambaran mikrobiologinya. Namun ternyata hanya 70% dari gambaran klinis yang sesuai dengan gambaran dari mikrobiologi oleh ahli kornea. Sehingga seyogianya bukan hanya kita melakukan penilaian dari gambaran klinis, tetapi juga mengkonfirmasi dengan pemeriksaan mikrobiologi. Pasien kita berikutnya adalah pasien dengan gambaran fungal. Untuk gambaran fungal sendiri, gambarannya juga bervariasi, mulai dari gambaran yang kering, kemudian gambaran yang kedua dengan adanya infiltrat pada stroma dengan tepi seperti berbulu, dan gambaran ketiga adanya elevated infiltrat atau ada gambaran seperti plak yang terkadang berwarna kecoklatan. Beberapa sejawat terkadang mendiagnosa ini sebagai suatu sinekia anterior, bahkan juga berpikir ini adalah suatu corpus alienum. Untuk gambaran fungal sendiri, memang sebaiknya wajib kita ketahui mengingat kita adalah daerah tropis, dan daerah tropis memiliki resiko yang lebih tinggi untuk pasien-pasien memiliki ulkus kornea akibat jamur. Untuk gambaran ulkus kornea atau keratitis karena akantamuba, terkadang gambarannya tidak memberikan gejala yang khas. Pasien mengeluhkan rasa yang nyeri, sementara pada pasien yang pertama kita lihat defeknya sangat kecil, tidak sebanding dengan rasa nyeri yang dialami pasien. Namun pada pasien kedua, pasien sudah berobat kurang lebih selama 4 bulan, namun tidak mengalami penyembuhan. Kita lihat
gambaran yang di tengah dan gambaran sitologi adalah pasien yang sama. Kita lihat adanya infiltrat ring stromal dan adanya gambaran kista dengan double wall. Ini adalah akantamuba. Memang akantamuba memiliki prognosis yang kurang mengingat ketersediaan obat untuk akantamuba sendiri di Indonesia tidak lengkap. Di luar itu, untuk mendiagnosis di awal-awal terkadang gambarannya tidak khas. Untuk tahap 1 fase akantamuba masuk ke kornea, yaitu fase menginvasi epitel, gambaran yang terlihat tidak khas. Tampak seperti epitel yang kotor atau epitelopati atau mungkin seperti pseudodendrit, sehingga kita mendiagnosis sebagai suatu HSP. Sebenarnya pada akantamuba mungkin lebih khas karena tidak akan sampai ke bagian endotel dari kornea. Untuk tata laksana sendiri, saat ini kita melakukan multifarmasi mengingat kita tidak memiliki PHMB. Untuk tata laksana menurut PNPK ulkus kornea bakteri, kita lakukan di awal, bila kita tidak memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan mikroskopik, kita melakukan pemberian dengan regimen yang broad spectrum. Namun sebaiknya kita melakukan pemberian sesuai dengan apusan dari ulkus kornea. Untuk tata laksana surgikal atau tata laksana pembedahan, pada tahap tertentu kita harus melakukan. Pada tahap apa? Setelah sesi kami yang pertama ini, pada sesi kedua dari kegiatan kita hari ini, ada tata laksana ulkus kornea untuk tata laksana pembedahan. Saya harap kita semua bisa mengikuti untuk topik berikut. Untuk pasien-pasien dengan tata laksana medis yang belum mengalami perbaikan, kita bisa memberikan terapi tambahan. Untuk yang pertama, misalnya kita lakukan cyanoacrylate glue. Jadi pada pasien-pasien dengan ulkus yang kurang dari 3 mm, kita dapat lakukan penambalan sementara sambil menunggu graf dengan menggunakan cyanoacrylate glue. Untuk tahapannya kita membersihkan, mengeringkan, kemudian kita tempelkan, kita menunggu sampai lem menjadi kering, kemudian kita pasang lensa kontak untuk kenyamanan dan untuk lebih menekan lem yang sudah kita pasang. Tata laksana yang kedua yang dapat kita lakukan adalah debridement atau kita lakukan superficial keratektomi. Kalau kita lihat dengan melakukan superficial keratektomi ini, infiltrat bisa berkurang dan penetrasi obat menjadi lebih efektif. Untuk tata laksana berikut adalah di rumah sakit kami, kita memberikan terapi Paxi XL, yaitu pemberian cornea cross-linking khusus untuk pasien-pasien dengan ulkus kornea atau keratitis. Kita lihat pasien pertama dengan akantamuba dalam 10 hari ada perbaikan, kemudian pasien berikut dengan gram positif kokus dalam 2 bulan terjadi perbaikan. Untuk pasien berikut, pasien sudah menjalani operasi di rumah sakit sebelumnya, didapatkan keratitis karena jamur, sudah dilakukan pemeriksaan scraping dan dilakukan wash out. Namun pasien masih merasakan rasa nyeri dan tidak nyaman 1 bulan pasca tindakan, sehingga kami putuskan untuk menambahkan Paxi XL pada pasien. Tampak mata menjadi lebih tenang, pasien lebih bisa beraktivitas, dan saat pasien sudah mendapatkan donor kornea, kita bisa melakukan keratoplasti dan ada perbaikan visus pada pasien. Pasien berikutnya adalah pasien yang sudah menjalani amniotik membran transplant. Dari gambaran ini pasien baru kontrol 5 hari, namun memang inflamasinya masih sangat tinggi sehingga kami putuskan untuk melakukan Paxi XL pada pasien. Pada 3 hari kontrol tampak ada perbaikan yang cukup signifikan. Mengapa kita tidak melakukan sebelum dilakukan operasi? Karena kita tidak melakukan cornea cross-linking pada pasien-pasien dengan impending perforasi. Jadi pasien-pasien dengan COA yang dangkal kita tidak lakukan cornea cross-linking. Mari kita bahas bersama. Pada pasien pertama ternyata memiliki gambaran adanya infiltrat.
pasien ternyata memiliki riwayat menggunakan lensa kontak, dan bila kita tidak melakukan fluoresen, tentu saja resiko infeksi ini terlewatkan oleh kita. Sementara pasien kedua, pasien ini adalah pasien dengan epithelial ingrowth, bukan merupakan ulkus, mengingat pasien ini adalah pasien pasca lasik, dan pasien ini memiliki infiltrat dalam tanda kutip yang steril, bukan merupakan suatu infiltrat keratitis. Pada pasien kedua, ini bukan merupakan suatu ulkus, ini adalah Dellen. Dellen adalah kondisi dehidrasi pada satu sisi kornea di dekat bagian limbus atau di dekat suatu struktur yang lebih tinggi, sehingga lapisan dari tear filmnya menjadi tidak stabil. Misalnya pada pasien-pasien pasca tindakan trabekulotomi. Pada pasien ini adalah Dellen, atau juga seperti pada pasien berikut yang tampak lebih khas, pasien ini memiliki seperti ulkus, namun ini adalah Dellen. Dellen adalah penipisan pada stroma akibat dehidrasi lokal, dan kalau kita lihat bentuknya seperti sosis, dan pasien ini Dellen terjadi karena adanya defisiensi vitamin A sekunder karena kelainan dari hepar. Untuk pasien berikut, tentu saja untuk secara klinis sudah cukup berat, mengingat pasien sudah datang dalam kondisi advance. Untuk tata laksana, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Kita tahu bersama tidak semua fasilitas kesehatan memiliki, namun alangkah baiknya bila kita memiliki beberapa pemeriksaan dasar untuk apusan ulkus kornea, mengingat hal ini sangat objektif dan sangat membantu kita dalam melakukan tata laksana terhadap pasien. Untuk pasien berikut, ini bukan ulkus dengan perforasi, ini adalah pasien dengan terian marginalis degenerasi. Kita lihat pada bagian superior tampak adanya plak di depan limbus, kemudian adanya penipisan pada tepi kornea, sehingga pasien ini adalah pasien terian. Kalau kita tidak mendiagnosa ini adalah suatu terian, maka kita bisa kecolongan untuk mata sebelah kiri yang ke depan bisa jadi akan mengalami hal yang sama seperti mata kanan, walaupun dengan trigger trauma yang minor saja. Untuk pasien berikut, pasien ini telah dilakukan pemberian antibiotik broad spectrum, namun setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya pasien adalah pasien dengan mix infeksi, terdapat gram positif kokus maupun jamur, sehingga itu jawaban kenapa tidak ada perbaikan atau perbaikannya tidak signifikan terhadap obat yang sudah diberikan. Pasien berikut juga bukan merupakan pasien dengan ulkus hanya karena HSV, tapi juga karena terdapat Demodex pada pasien. Kalau kita lihat dari pemeriksaan ini, kita mengambil helai dari silia dan kita lakukan pemeriksaan wet mouth, ternyata didapatkan hasil adanya Demodex. Demodex sendiri sering underdiagnosed karena sering overlapping keadaannya dengan blefaritis, sehingga kita tidak mendiagnosa. Sementara untuk tata laksananya berbeda, sehingga kalau kita tidak jeli melihat silia dari pasien yang berbentuk seperti ada silindrik dan draft pada pangkal silia, mungkin diagnosa Demodex bisa terlewatkan oleh kita. Begitu juga dengan pasien berikut, pasien tadi, ini adalah gambaran laboratorium dari Demodexnya. Kemudian pasien berikut, videonya tolong dinyalakan. Pasien berikut dengan persisten epithelial defect. Kita bisa lihat ini ada dua Demodex yang masih hidup. Jadi kalau kita melihat pada pangkal silia terdapat sleeve dandruff, kita bisa mendede bahwa ini adalah suatu Demodex. Pasien berikut ini ternyata setelah kita lakukan biopsi dari konjungtiva, ternyata kita terdapat basil tahan asam. Jadi pasien ini terpapar oleh kuman Mycobacterium tuberculosis karena trauma. Memang Mycobacterium tuberculosis tidak sering terjadi, tetapi dari hasil biopsi kita bisa mengirim pasien ke fasilitas untuk mendapatkan OAT, dan 3 bulan setelah tata laksana OAT ada perbaikan dari klinis pasien, kemosis berkurang, walaupun memang ada defek dan keratopati, tetapi kita bisa terhindar dari melakukan tindakan eviscerasi atau mungkin prolaps
dari isi bola mata pasien. Sejawat dengan melakukan tata laksana, mulai dari mengumpulkan riwayat yang lengkap, mengetahui tanda-tanda khas dari beberapa ulkus kornea, maupun mungkin melakukan tindakan sesuai dengan diagnosis yang tepat ini, bisa mengurangi risiko pasien kita terhadap kerusakan kornea yang permanen. Itu saja dari saya, semoga paparan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Oke, terima kasih pada dua pembicara. Thank you for Dr. Sunita and Dr. Elva. Silakan para peserta untuk menanyakan sesuatunya. Ya. I've seen in the chat there are some questions to Dr. Sunita and may you can answer the question shortly. Please, Dr. Sunita. Dr. Sunita, you already have questions and then you have already answers in the chat, but when you answer in oral shortly about those questions. Thank you. Yes, Professor Vinarato. So the one first question was whether we prefer to use a monotherapy or a combination therapy. Personally, would favor to do a combination therapy with which covers better the gram-positive spectrum and the gram-negative spectrum. So combination therapy desirable unless and until it's a small tiny lesion where simple monotherapy with a broad spectrum antibiotics such as a 4th generation fluoroquinolone may be adequate, but generally favor to use a combination therapy in general. And one question was regarding encountering mixed infections. Generally, the mixed infections tend to be little fulminant nature, and quite often they may, and this is possibly also because of the reason that they are diagnosed somewhat later than usual, and maybe one organism gets identified and the second organism is left out. So quite often the diagnosis gets delayed, and that could also account for the delayed presentation and isolation of the second organism and a poor prognosis. But generally, again, as Dr. Susie mentioned, these are not too common to see, and usually the cases of combination with fungus and acanthamoeba in our setup, there have been few cases, but then generally they have not responded very well to treatment, so they have ended up with a therapeutic keratoplasty in those instances. About the corneal biopsy, yes, ideally one would have to have a good amount of tissue specimen for histology analysis, but quite often this could be limited because of the reason that you may not have a very dense infiltrate right at the bottom, and you may not be, that may be inaccessible also without causing a perforation sometimes. But it is good, like if you're doing it for a diagnostic purpose, to achieve a good scraping of the bed from the microbiological perspective. But having a histology, if we can do it, it will be more like an observation analysis. So if it is there in the histology, we'll be able to pick up. So if you have enough material, would be good to at least give an adequate size of a histology sample like while procuring the biopsy. This would enhance the success rate. Otherwise, sometimes we end up doing a biopsy, sending it for histology, but the samples is not enough to provide any useful conclusion. Okay, thank you very much for your clear explanation about the questions from the audience. And thank you very much. You are joining in our session. Now the next is Dr. Eva. There are some question, I think. You can answer directly now. Please, Dr. Eva. Terima kasih Prof. Win. Pertanyaan, kapan kita lakukan pemberian Paxi-XL pada semua ulkus? Apakah kita berikan pada semua ulkus? Terima kasih. Jadi Paxi-XL sebenarnya adalah terapi adjuvan. Terapi utama untuk antibiotik, antifungal maupun anti amuba tetap kita berikan, dan bila perkembangannya
tidak signifikan, kita bisa memberikan terapi tambahan berupa cornea cross-linking. Jadi ulkus kornea bakteri, jamur maupun akantamuba dapat kita berikan berdasarkan beberapa penelitian terakhir. Namun untuk HSP tidak kita berikan karena sinar UV sendiri merupakan trigger untuk relapse dari keadaan keratitis HSP tersebut. Kita lakukan pemberian cornea cross-linking, tentu saja diawali dengan pemeriksaan klinis, ditunjang dengan pemeriksaan mikrobiologi. Setelah kita memberikan regimen sesuai dengan klinis maupun tampilan dari mikrobiologi, kita memfollow up pasien kurang lebih 5-7 hari. Bila tidak ada perkembangan yang signifikan, bisa kita berikan tambahan berupa cornea cross-linking. Demikian Prof. Vin, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, berhubung ada karena waktu juga, maka saya kira kita nanti akan menginjak ke bagian kedua dari sesi pertama ini, dan yaitu yang akan di sana ada dua panelis, Dr. Madi Susianti dan Dr. Susi Heriati, serta ada dua pembicara, Dr. Hesi Helena dan Dr. Monica Ratnasari. Thank you for Dr. Sunita and Dr. Eva for your important lecture, important speaking, that mostly cases in our cases in here is similar with those here in India. Dan untuk berikutnya kami persilakan Dr. Rifna untuk memimpin pada sesi berikut tentang case-based approach. Silakan. Terima kasih Prof. Winarto. Saya akan melanjutkan sesi case-based approach. Pada sesi ini kita akan belajar dari pengalaman dua presentan, yaitu Dr. Hesi dan Dr. Monica, yang selanjutnya akan dipimpin oleh Dr. Susi Heriati dan Dr. Made Susianti untuk memberikan tanggapan dan pengalaman beliau terhadap case presentan. Dear Dr. Sunita, I apologize. The next session will be presented in Bahasa Indonesia. Bila ada pertanyaan, silakan mengisi kolom Q&A. And Dr. Hesi dan Dr. Monica, saya persilakan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesi dari Pekanbaru. Izinkan pada siang ini saya berbagi 3 kasus ulkus kornea yang pernah datang ke tempat kami. Kasus pertama adalah seorang laki-laki 37 tahun dengan keluhan penglihatan kedua mata buram yang sudah dia rasakan sejak 5 tahun yang lalu. Untuk keluhannya ini dia berobat rutin ke dokter spesialis mata dan diberi obat tetes mata, steroid, dan air mata buatan. 4 hari sebelum datang ke tempat kami, mata kanannya menjadi merah, lebih buram, terasa seperti ada pasir di dalam matanya, sakit, dan matanya berair. Pada pemeriksaan kami dapatkan visus mata kanan 1/60, terdapat injeksi siler pada konjungtiva bulbi, kemudian infiltrat pada mata kanan, disertai dengan ulcerasi kira-kira sepertiga ketebalan kornea, diameter ulkus kira-kira 7-8 mm dengan pemeriksaan fluorescence positif. Pada mata kirinya, visus 0,1 dengan pinhole 0,33. Konjungtiva tenang, terlihat korneanya keruh karena didapatkan distrofi. Didiagnosa sebagai ulkus kornea pada mata kanan dan distrofi kornea pada kedua mata. Lalu pada pasien ini direncanakan untuk dilakukan kerokan kornea untuk pemeriksaan laboratorium, tapi karena ada alasan keuangan, pemeriksaan ini tidak kami kerjakan. Lalu kami berikan gatifloxacin tetes mata per jam untuk mata kanan, air mata buatan per jam, siklopentolat 1% 3 kali per hari, natrium hyaluronat 3 kali untuk mata sebelah kiri. Kami minta pasien ini untuk datang 1 minggu kemudian, tetapi ternyata pasien ini datang setelah 1 bulan.
Visus mata kanan menjadi 2/60, ulkus mengecil, diameternya menjadi 4-5 mm. Karena ada perbaikan secara klinis, obatnya tetap kami lanjutkan dengan frekuensi yang kami turunkan. Lalu kami minta datang satu minggu kemudian, ternyata pasien ini datang 3 bulan dengan keadaan ulkusnya sudah hilang, ada sikatriks pada kornea. Visusnya membaik 0,05 dengan koreksi sferis plus 1 menjadi 0,25. Kasus kedua adalah seorang laki-laki 52 tahun, seorang kontraktor bangunan. Dia mengeluh mata kirinya merah dan buram setelah kelilipan. Dia merasa ada pasir di permukaan mata. Kemudian secara mandiri dia pergi ke apotek dan membeli obat, merupakan kombinasi antibiotika dengan steroid. Dan dia pakai obat itu setiap dia merasa tidak nyaman pada matanya. Karena setelah 1 bulan tidak ada perbaikan, 4 hari sebelum datang ke tempat kami, matanya bertambah merah, semakin buram, terasa pasir di permukaan mata, nyeri dan berair. Pada pemeriksaan didapatkan visusnya 5/60, pada konjungtiva bulbi ada injeksi silier, terus terlihat infiltrat, ulcerasi kira-kira sepertiga ketebalan kornea dengan diameter ulkus 2x6 mm, polarizing test positif. Didiagnosa sebagai ulkus kornea mata kanan, kemudian kami rencanakan untuk pemeriksaan kerokan kornea, tapi karena alasan keuangan, pemeriksaan ini tidak kami lakukan. Kami berikan obat tetes mata moxifloxacin, tetes mata per jam, air mata buatan per jam, dan siklopentolat 1% 3 kali untuk mata kanan. Kami minta pasien ini datang satu minggu, tapi pasien ini baru datang setelah 3 minggu. Alhamdulillah ulkus sudah tidak ada, terlihat scar pada kornea, visus membaik menjadi 0,25 dengan pinhole 0,5. Pasien ketiga, seorang perempuan 66 tahun, ibu rumah tangga. Dia biasa menggunakan lensa kontak pada kedua matanya karena merasa berat memakai kacamata dengan ukuran -9. 4 hari sebelum datang ke tempat kami, dia lupa untuk membuka lensa kontaknya saat tidur malam, sehingga muncul plak putih, lalu matanya berair, penglihatan semakin buram, nyeri, dan berasa seperti ada pasir di mata kirinya. Lalu pada pemeriksaan didapatkan visusnya 1/300 dengan injeksi silier, terlihat infiltrat, lalu ulcerasi pada kornea kira-kira 2/3 ketebalan kornea dengan diameter 8x9 mm sampai ke limbus. Didiagnosa sebagai ulkus kornea pada mata kiri dan miop gravior. Lalu kami rencanakan untuk pemeriksaan kerokan kornea untuk laboratorium dan USG pada mata kiri. Tapi karena alasan finansial, pemeriksaan ini tidak kami kerjakan. Akhirnya diberikan terapi ciprofloxacin 2 kali 500 mg, moxifloxacin tiap jam, air mata buatan tiap jam, siklopentolat 3 kali sehari. Kami minta pasien ini untuk datang 1 minggu kemudian, ternyata dia baru datang 5 minggu kemudian. Alhamdulillah ulkusnya mengecil, meskipun visusnya masih tetap 1/300. Karena ada perbaikan secara klinis, obat ciprofloxacin oralnya di stop, lalu moxifloxacin diturunkan frekuensinya menjadi 3 jam, setiap 3 jam. Air mata buatan tiap 3 jam, dan siklopentolat 3 kali sehari. Lalu dia datang lagi setelah 7 minggu,
dengan visus light projection dan ulkusnya sudah tidak ada. Alhamdulillah didiagnosa sebagai cicatrix kornea pada mata kiri. Jadi untuk kasus-kasus ulkus kornea ini masih merupakan tantangan bagi kami bagaimana memberikan terapi yang adekuat dengan fasilitas yang terbatas. Lalu berapakah waktu yang ideal untuk pasien kontrol agar kita bisa mengobservasi perubahan yang terjadi setelah pemberian terapi. Dan kapankah waktu yang tepat untuk merubah terapi medikamentosa menjadi suatu tindakan operasi. Sehingga dalam mendiagnosa dan memberikan terapi yang tepat pada pasien-pasien ulkus masih merupakan tantangan bagi kami. Untuk itu tips dan triks dari para pakar akan sangat kami harapkan. Terima kasih. Yang saya hormati para guru besar, dokter mata konsultan, serta rekan-rekan sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara dalam forum ini, yang sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membawakan satu kasus ulkus kornea yang ditangani di Divisi Infeksi dan Imunologi Mata RSCM Kirana. Kasus keratitis akantamuba ini sebenarnya merupakan kasus lama dan sudah pernah dipublikasi, namun menurut hemat kami masih sangat baik untuk pembelajaran. Berikut adalah kasusnya. Laki-laki 22 tahun datang dengan keluhan utama bercak putih di mata kiri. Sejak 2 bulan sebelumnya, pasien mengeluh rasa benda asing disertai mata merah dan buram di mata kiri, namun tanpa disertai nyeri yang hebat. Kemudian muncul bercak putih di bagian hitam matanya. Terdapat riwayat mengucek mata dan mencuci dengan air keran, namun tidak didapatkan riwayat penggunaan lensa kontak. Pasien lalu berobat ke klinik, diberi antibiotik, tetes mata dan minum, tetes mata natamisin dan asam mefenamat, namun tidak ada perbaikan sehingga pasien dirujuk ke RSCM. Pada pemeriksaan awal didapatkan tajam penglihatan seper 300 proyeksi salah, tekanan intraokuler 21 mm merkuri, serta didapatkan defek pada kornea dengan ukuran kedalaman lebih dari 2/3 stroma, serta infiltrat berukuran diameter 8 mm. Pasien lalu dilakukan kerokan kornea untuk pemeriksaan gram dan KOH, namun tidak didapatkan bakteri maupun HIV. Pemeriksaan kultur kornea juga tidak mendapatkan pertumbuhan bakteri maupun jamur. Pasien didiagnosis sebagai keratitis mata kiri et causa mixed infection bakteri dan jamur, lalu diberikan tetes mata levofloxacin dan natamisin tiap jam, timolol 0,5% 2 kali, salep mata chloramphenicol 3 kali, dan diminta kontrol dalam 3 hari. Saat kontrol, tampak mata kiri memburuk, ditemukan hipopion 3 mm di bilik mata depan. Maka diputuskan melakukan irigasi aspirasi hipopion, disertai pemberian amfotrisin B intrakameral. Kemudian dilanjutkan dengan amfotrisin B tetes mata setiap jam. 2 hari kemudian, pasien datang dengan perforasi kornea. Maka diputuskan untuk melakukan keratoplasti. 1 hari pasca keratoplasti, kondisi pasien membaik. Visus menjadi seper 300 proyeksi baik, dan graf kornea tampak cukup jernih. Namun saat pasien kontrol 1 minggu kemudian, tampak defek epitel pada graf kornea dengan ukuran 6x7 mm, disertai infiltrat di bagian inferior, serta hipopion di bilik mata depan. Levofloxacin kemudian diganti menjadi fortified dibekacin yang diberikan tiap jam. 2 minggu setelah keratoplasti, kondisi mata pasien semakin memburuk, visus turun menjadi light perception, good projection, tampak melting dari graf kornea, jahitan yang longgar disertai dengan infiltrat, namun dari hasil pemeriksaan USG, segmen posterior masih dalam batas normal. Pasien kemudian diputuskan untuk dilakukan rekeratoplasti
serta mengambil kultur parasitologi dari graf kornea yang terinfeksi. Hasil kultur parasitologi mendapatkan kista dan tropozoid Acanthamoeba. Maka pasien didiagnosis sebagai graf kornea terinfeksi et causa Acanthamoeba mata kiri. Semua pengobatan kemudian dihentikan, diganti dengan tetes mata propamidin 0,1% tiap 2 jam, air mata buatan tiap 3 jam, dan salep mata poligran 1 kali malam hari. 1 bulan pasca keratoplasti, kondisi mata pasien stabil, visus kembali ke sepertiga ratus proyeksi baik, graf kornea relatif jernih dan jahitan baik, namun didapatkan katarak pada mata kiri. Selanjutnya, pasien direncanakan ekstraksi katarak pada mata kiri. Acanthamoeba keratitis sendiri merupakan kasus yang jarang. Di Inggris dan Amerika dilaporkan insidensi 3-15%, sebagian besar pada pengguna lensa kontak. Di India hanya dilaporkan 2%. Sementara di RSCM, dari data penelitian deskriptif tahun 2015, dilaporkan 1 kasus dalam 5 tahun. Adapun penyebab ulkus kornea infeksi di RSCM dari data tahun 2013, dilaporkan paling banyak adalah bakteri, diikuti jamur, kemudian virus, sedangkan penyebab lain termasuk Acanthamoeba adalah paling sedikit, hanya 9,26%. Jarangnya kasus menyebabkan penegakan diagnosis menjadi tantangan tersendiri. Garg dan kawan-kawan dari India melaporkan bahwa penegakan diagnosis klinis keratitis Acanthamoeba dapat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju lebih banyak dilaporkan gambaran klasik keratitis Acanthamoeba dengan faktor risiko penggunaan lensa kontak, kemudian pasien dengan keluhan nyeri hebat akibat radial keratoniritis, dan gambaran ring stromal infiltrate. Sementara di negara berkembang lebih banyak gambaran non-klasik dengan faktor risiko terutama trauma kornea yang terkontaminasi air kotor dan tanah, dan lebih sedikit riwayat penggunaan lensa kontak. Juga lebih jarang dilaporkan pasien dengan nyeri hebat maupun ring infiltrate. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Bisa berupa confocal microscopy, yang dimana kita menemukan kista maupun tropozoid dari Acanthamoeba pada jaringan kornea. Bisa juga dilakukan PCR, biopsi kornea maupun kultur dari jaringan kornea. Gambaran klinis keratitis Acanthamoeba pada tahap awal dan tahap akhir dapat berbeda. Tahap awal dapat menyerupai keratitis herpetik. Gambaran radial keratoniritis yang patognomonis juga ditemukan pada tahap awal. Sementara pada tahap lanjut bisa ditemukan gambaran ring stromal infiltrate, bisa gambaran seperti necrotizing stromal keratitis, maupun gambaran yang menyerupai keratitis jamur. Pada kasus ini didapatkan faktor risiko maupun gambaran klinis pasien yang tidak khas atau tidak klasik untuk keratitis Acanthamoeba. Pemberian terapi antibakteri dan anti jamur sebelumnya juga dapat menyamarkan gejala serta tanda klinis yang khas. Akibatnya terjadi misdiagnosis selama beberapa minggu, sehingga kondisi pasien makin memburuk. Pasien juga tidak membaik walaupun diberikan terapi anti jamur dan antibakteri, dan pemeriksaan awal kerukan kornea tidak mendapatkan jamur maupun bakteri. Maka diputuskan untuk diambil kembali sampel kornea untuk kultur parasitologi yang mendapatkan positif Acanthamoeba. Yang dapat kita pelajari dari kasus ini adalah apa yang harus kita lakukan apabila mendapatkan kasus ulkus kornea yang tidak membaik atau semakin memburuk dengan terapi yang kita berikan. Bagaimana jika hasil pemeriksaan kerukan kornea awalnya tidak ditemukan apapun? Bolehkah kita memberikan antibakteri dan anti jamur pada saat yang bersamaan? Dan kapan kita harus lebih agresif dalam memberi pengobatan? Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Dian Eka yang telah mengirimkan foto-foto pasien. Kasus ini dapat dibaca selengkapnya pada Journal of Case Reports. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.
Terima kasih Dr. Hesi dan Dr. Monica atas presentasi kasusnya yang sangat baik dan menarik. Kasus-kasus ini sering kita temui, bagaimana kasus yang begitu sulit didiagnosis secara klinis, tetapi kita juga mempunyai keterbatasan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Kami persilakan Dr. Susi Haryati dan Dr. Made Susi sebagai panelis untuk memberikan tanggapan dan silakan Dok. Terima kasih Prof. Vin dan Dr. Rifna atas waktunya. Barangkali saya akan memberikan komentar terhadap kasus-kasus Dr. Hesi terlebih dahulu. Sebetulnya kasus-kasus dari Dr. Hesi yang dipresentasikan itu semuanya adalah ulkus kornea bakterialis. Ya seperti kita tahu memang ulkus kornea bakterialis paling banyak insidensinya ya. Hanya saja dengan faktor risiko yang berbeda dari setiap pasiennya. Walaupun Dr. Hesi dapat menanganinya dengan baik, saya kira dengan baik karena hasil akhirnya baik semua ya Dr. Hesi. Akan tetapi dalam perjalanannya mungkin akan Dr. Hesi menemukan kebingungan-kebingungan apa yang harus dilakukan. Tapi sebetulnya kalau kita kembali ke rujukan atau kita punya PNPK, tidak perlu bingung sebetulnya. Karena pada saat fasilitas mikrobiologi tidak tersedia atau misalnya pasien menolak seperti pada kasus-kasus Dr. Hesi, kita bisa dapat kembali ke pengobatan empiris. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Sunita bahwa antibiotika yang broad spektrum itu apa saja. Jadi yang penting adalah penampilan klinis yang harus dipahami betul. Apakah memang itu betul semuanya disebabkan oleh bakteri, tapi kelihatannya ya memang semua kemungkinan disebabkan oleh bakteri. Malah di kasus yang ketiga, kalau tidak salah pasien kontrol terlambat ya. 5 minggu baru kontrol, tapi nyatanya membaik juga gitu. Itu obatnya dari mana, beli sendiri barangkali ya Dr. Hesi. Itu juga masalah-masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman kita di daerah barangkali yang paling sering. Kalau di kota seperti Dr. Monica mungkin masalahnya sudah lain, tapi kalau di daerah karena keterbatasan dari fasilitas itu yang menjadi masalah. Mungkin nanti kalau yang tidak punya fasilitas ya bisa diusulkan karena memang perlu ya. Malah kalau tadi di India sudah sampai kemana, kalau kita pemeriksaan mikrobiologi saja masih sulit. Jadi mungkin itu bisa menjadi usulan nanti ke atasan di tempat bekerjanya. Kemudian tadi ada masalah lagi, bagaimana penata laksanaan yang adekuat, ya itu sudah ya tadi ya. Kalau tidak ada fasilitas ya bisa diberikan dengan antibiotika broad spektrum dengan berdasarkan kepada gambaran klinis. Bukan hanya gambaran klinis, tapi dari anamnesa juga harus digali lebih jauh, lebih teliti lagi. Faktor resiko juga banyak. Jadi tolong ditanyakan sampai ke faktor resikonya. Seperti tadi ada pemakaian kortikosteroid, tapi yang intinya itu apa sih sebetulnya? Mungkin kortikosteroid itu yang memperberat, tapi intinya yang terjadi itu awalnya apa? Kemudian yang tadi kasus yang pertama adalah distrofi kornea. Distrofi kornea, setiap kelainan dari kornea bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi. Kemudian tadi ada lagi yang dihadapi oleh Dr. Hesi, bagaimana istilahnya sih memfollow up pasien, mengobservasi pasien dengan baik. Begitu ya Dr. Hesi pertanyaannya. Sebetulnya untuk memfollow up pasien ulkus kornea itu adalah idealnya sih 3 hari. Tapi kalau di kita menurut PNPK itu 5-7 hari. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, itu harus dirujuk
karena kita tidak mempunyai fasilitas mikrobiologi misalnya. Tapi kalau mempunyai fasilitas mikrobiologi, mungkin harus dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi ada scraping ulang. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Dr. Sunita, kalau tidak membaik bukan berarti tidak respon atau memburuk. Kalau tidak membaik, anggap sebagai statis. Jadi mungkin saja membaik, tapi responnya agak lambat. Jadi itu juga yang harus difikirkan. Kemudian masalah yang ketiga adalah, bukan masalah barangkali ya, ini kapan kasus yang dihadapi oleh Dr. Hesi itu harus merubah dari medikamentosa menjadi surgical. Ya pada prinsipnya sih memang kalau perburukan itu memang tidak respon dengan terapi atau terjadi penipisan yang progresif, terjadi ancaman dari ancaman perforasi misalnya atau perforasi yang nyata, itu harus dirubah terapinya. Mungkin Dr. Susi ada tambahan? Ya, terima kasih Dr. Susi ya, terima kasih juga presentasinya Dr. Hesi dan Dr. Monica. Untuk Dr. Hesi tadi sudah sangat banyak diberikan penjelasan oleh Dr. Susi Haryati ya. Saya setuju semua ya dengan pendapat beliau. Jadi memang ini kasus yang paling mungkin sering ditemukan oleh teman-teman sejawat kita ya di daerah ya. Jadi kebetulan memang dari hasilnya kok bagus semua ya. Jadi saya juga memberikan aplaus juga kepada Dr. Hesi ya. Meskipun memang pasiennya lama kontrolnya, tapi ternyata hasilnya baik ya. Pada prinsipnya sama dengan Dr. Susi Haryati bahwa kita harus anamnesis yang teliti dari setiap kasus yang kita hadapi ya, untuk memastikan apakah etiologi dari ulkusnya ini disebabkan oleh mikroorganisme apa ya, karena ini sangat penting ya, dan dengan keterbatasan dari laboratorium yang kita punyai. Dan kemudian juga anamnesis ini pun kita selalu beranalisa dalam arti kapan kena apa dia pasien, sudah berapa lama dia kena penyebabnya, dan sudah pakai obat apa. Di situ pun kita juga biasanya harus analisa ya. Kadang-kadang pasien suka beli sendiri dan kita bisa analisa kalau dia dengan memakai obat yang sudah dipakai tidak membaik, kita berpikir jangan-jangan bukan itu penyebabnya. Ya, jadi kita semua yang anamnesis itu yang benar-benar kita gali dengan teliti selain dari pemeriksaan klinis yang kita lihat. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Jadi untuk kasus-kasus yang memang di mana kita tidak punya fasilitas untuk laboratorium sebagai penunjang diagnostik. Itu Dr. Susi? Ya, mungkin Dr. Susi bisa langsung mengomentari. Komentar dari yang Dr. Monica ya. Ini kasus memang mungkin kalau melihat kasusnya pertama kali datang ke kita, kasusnya mungkin kita akan tahu nih kasusnya kok seperti biasa kita temuin ya untuk kasus ulkus ya, karena gambarannya persis seperti gambaran yang kita temui seperti bakteri maupun jamur. Nah, disinilah kita harus mulai lagi beranalisa bahwa ini sebenarnya apa ya, karena kalau kita punya fasilitas mungkin akan banyak terbantu. Ya kalau melihat kasusnya memang sepertinya kalau melihat dari overall general analisa memang kesannya seperti misdiagnosis dari awal ya. Tapi memang klinis tidak terlalu menunjang awalnya ke arah akan tamu badan. Memang kasusnya kan sangat jarang ya. Kalau di kami itu data satu kasus dalam 5 tahun, jadi sangat lama ya, sangat panjang ya, artinya jarang sekali. Nah, awalnya memang pemeriksaan KOH-gram itu dikerjakan, tapi memang hasilnya negatif. Dan kultur itu biasanya harus menunggu sampai 1-2 minggu ya. Jadi dalam perjalanan menunggu kultur itulah kita biasanya harus terapi pasien karena kasusnya sudah cukup berat ini ke klinik kami. Jadi pada saat itu karena tidak ada hasil, makanya diberikan obat-obat anti jamur maupun anti bakteri. Namun dalam perjalanannya justru malah makin jelek. Ya, disinilah kita belajar lagi. Oh ternyata kalau dua-duanya makin jelek berarti bukan itu ya sebenarnya, kan begitu ya. Jadi akhirnya setelah dilakukan transplantasi dan itu terjadi recurrency infeksi, kita kembali berpikir ini pasti bukan itu yang dua itu lagi, bakteri maupun jamur. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan kultur ya dari jaringan kornea yang sudah ada untuk
pemeriksaan akan tamuba. Ya, akhirnya kita back lagi ceritanya dia pakai tap water mencuci meskipun tidak ada riwayat dengan kontak lens. Nah, ternyata hasilnya memang akan tamuba. Ya, jadi disinilah kita banyak belajar bahwa untuk kasus-kasus yang tidak respon, artinya tidak respon terhadap terapi, malah kalau kasus ini malah worsening ya Dr. Susi ya. Sehingga kita harus berpikir bahwa mungkin penyebabnya bukan bakteri maupun jamur ya. Sehingga kita harus berpikir kemungkinan yang lain yaitu adalah akan tamuba. Kalau virus gambarannya sudah pasti tidak seperti tipikal seperti ini. Jadi kita tidak berpikir mikroorganisme yang lain adalah virus. Jadi kita berpikir yang ketiga ini adalah akan tamuba. Dan ternyata benar dari hasil pemeriksaan kultur. Yaitu mungkin dari analisa kasus ini. Kemudian memang kapan kita harus memberikan obat antibakteri dan anti jamur? Tadi sempat saya tanyakan juga ke Dr. Sunita di chat ya, kalau mixed infection sebenarnya itu relatif uncommon, nggak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita hadapi kasus ulkus seperti ini, kita jangan terlalu panik dalam arti langsung kasih antibakteri, anti jamur. Apalagi kalau tidak ada fasilitas untuk pemeriksaan KOH atau kultur apalagi ya. Jadi pastikan dulu nih, dia analisis lagi yang lengkap. Dia kena apa ya? Sejak kapan, sudah berapa lama, dapat terapi apa, ya, apakah terapinya dipakai teratur apa tidak, apakah terapinya respon baik apa tidak. Nah, itu kita analisa satu-satu. Misalnya dia sudah dikasih antibiotik 3 hari yang lalu, atau 4 hari, 5 hari yang lalu, tapi kok tidak membaik, kita langsung berpikir, kayaknya bukan bakteri nih, gitu. Pasti pikirkan yang lain. Jadi kita analisisnya satu-satu. Nah, karena apa? Karena kalau langsung dikasih antibakteri dan anti jamur, kadang-kadang malah justru hasilnya tidak baik. Apalagi misalnya contohnya kalau dia memang penyebabnya bakteri. Ya, kita berdasarkan pengalaman yang di kami ya, jadi biasanya orang memang true bakteri, kadang-kadang karena panik ya dikasih dari sejawat lain, mungkin kolega lain, dikasih juga anti jamur, malah justru tidak membaik. Akhirnya kan jadi bingung, udah dikasih antibakteri tidak membaik, anti jamur pun tidak membaik. Jadi kita pilah-pilah dulu satu-satu. Jangan-jangan memang cuma bakteri aja gitu ya. Akhirnya kalau kita stop tuh anti jamur, dia biasanya akan perlahan-lahan akan membaik ya. Jadi message-nya adalah jangan langsung diberikan 2 obat antibakteria maupun anti jamur ya pada saat yang bersamaan, karena akan justru mengaburkan diagnosisnya dan juga malah justru memperburuk keadaan kondisi ulkusnya. Mungkin itu kali. Ada tambahan mungkin dari Dr. Susi, silakan. Terima kasih, Dr. Susi. Saya juga setuju ya dengan tadi keterangan yang panjang lebar. Memang ini kasusnya satu, cuman masalahnya kayaknya panjangnya. Kembali lagi, mungkin Dr. Monica ditekankan lagi kepada anamnesis. Mungkin dari anamnesis sudah ada kecurigaan karena kan belakangan ini juga keratitis akut amoeba ini banyak disebabkan oleh trauma tumbuhan juga, jadi harus ditanyakan ya. Kemudian apakah memang pasien ini ada ditanyakan juga trauma tumbuhan enggak? Ditanyakannya trauma kornea, Dok. Harusnya trauma oleh tumbuhan, mungkin dia sedang ke petel sedikit atau kemasukan sesuatu atau serangga juga bisa dia. Jadi bukan yang sekarang tuh trennya lebih ke nanti kita tanyakan ke Dr. Sunita ya, trennya lebih ke trauma tumbuhan. Kemudian dari pemeriksaan dengan ulkus yang besar gitu memang sulit membedakan apakah itu akan tamuba atau jamur, malah ini lebih ke jamur. Tapi sebetulnya terapi yang bisa dilakukan untuk akan tamuba itu sudah betul sebetulnya anti jamur. Natamisin itu masih sensitif ya, dia merupakan amebisid dan amebistatik juga, jadi bisa diberikan natamisin. Kemudian jangan lupa biasanya sih diberikan oral juga, karena kita tidak pernah tahu kistanya atau trofozoitnya sudah sampai ke limbus tanpa meninggalkan jejak gitu, tanpa meninggalkan infiltrat.
yang sampai ke limbus gitu. Kadang-kadang infiltratnya cuma di sentral, tapi kumannya sudah sampai ke limbus. Jadi biasanya sih diberikan ya sesuai dengan rujukan juga, dengan referensinya, biasanya diberikan juga antifungal yang oral. Kemudian ini sudah dilakukan keratoplasti, kemudian melting lagi ya. Yes. Mungkin Dokter Susi kira-kira bisa menambahkan kenapa kira-kira? Oh ya, maksudnya nih yang keratoplasti yang pertama kayaknya ya, yang melting lagi ya Dokter Monica ya. Jadi karena dulu diterapi dengan anti jamur dan antibakteri, karena perforasi ya, kemudian diberikan lanjutan terapi jamur dan bakteri, tapi melting lagi. Nah, baru saat itulah dilakukan pemeriksaan kultur. Ya. Nah, setelah transplantasi setelah di kultur hasilnya keluar adalah akantamuba. Setelah diberikan obat anti akantamuba, terjadi perbaikan. Nah, kemudian baru kita perbaikan dalam arti sudah berkurang infeksi dan kemudian terjadi komplikasi katarak lah dalam perjalanan. Jadi meltingnya itu karena dulu masih di terapi anti jamur dan anti bakteri, bukan setelah di terapi anti akantamubanya. Mungkin itu Dokter Susi. Ya tadi ya sudah disampaikan di awal ya Dokter Susi. Kalau memang sudah jamur jangan memberikan kalau sudah bakteri jangan memberikan jamur, malah bisa melting juga gitu ya. Juga. Barangkali kalau untuk komentar saat ini masih ada Dokter Susi atau kita minta Dokter Sunita? Ya, silakan. Dokter Sunita, do you have some comment for previous speaker? Yeah, I think the cases were very well discussed, and though I could not catch many things, but then the pictures and the description was quite clear. And I think similar ways of management and similar spectrum of organism is something what we also see here. So thank you. But is it easy to diagnose keratitis akantamuba in your place? So yes, as you said, like it's sometimes difficult to diagnose acanthamoeba because the pickup rate from the scrapings itself is quite challenging sometimes, and quite often the place where you actually scrape and the actual location of the infiltrate can be somewhat different. So sometimes we may have to do multiple scrapings, especially if it is superficial. We have to do multiple scrapings where we have the suspicion. That apart, the other thing to be done is like we actually have the confocal, but then it has to be assessed by a person who is experienced. So quite often they will be challenging to interpret a proper result. In one presentation, I showed one case of radial keratoneuritis. In that patient, there was no superficial epithelial defect, except the infiltrate was all localized to the site of the neural arcade. So there, when we did the confocal, we were able to localize the cyst and the patient responded. So sometimes some of the pathognomonic features should guide your suspicion to acanthamoeba, and that apart, if your first scraping is negative, I would say if we have a strong suspicion, we may have to do it repeated scrapings to make a clear diagnosis. Okay, thank you, Dr. Sunita. Thank you. Ya, mungkin kami kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Dr. Susi, Haryati dan Dr. Mada Susi, presentan semua. Di sini kita bisa melihat bahwa kasus-kasus ulkus kornea itu ternyata memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukan anamnesis dengan baik, ya. Kemudian kalau memang ada keterbatasan dari pemeriksaan penunjang, maka bisa dilakukan secara empiris, ya, dan follow up ketat. Selanjutnya kesimpulan akan dilengkapi oleh Prof. Winarto. Semoga bermanfaat. Thank you Dr. Sunita. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Vina. Para peserta webinar yang saya hormati.
Jadi kita telah mendengarkan bahwa kasus ulkus kornea ini kasus yang cukup sering kita temukan, tetapi tidak mudah untuk diobati. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan, misalnya kita harus bisa membedakan apakah ulkus kornea ini karena infeksi bakteri, virus, jamur, atau yang non-infeksi. Secara klinis memang ada hint yang bisa kita perhatikan. Seringkali juga mendapatkan gambaran yang tidak khas, baik yang terlalu awal atau justru yang terlalu lambat, karena mungkin gambarnya seperti infeksi campuran. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium sebetulnya penting sekali. Jadi kalau rumah sakit kita tipe A, tipe B, itu minimal mestinya bisa ada pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan pemeriksaan gram KUH, itu pemeriksaan yang sebetulnya simpel, bisa dikerjakan. Sementara kultur mungkin banyak yang negatif. Kami pernah mencoba melakukan enrichment media dulu, kita tanam dulu, kemudian kita tanam berikutnya, akan meningkatkan positivity rate-nya. Kemudian juga beberapa seperti akan tamuba, jamur, mungkin bisa kita lihat dengan histopatologi, dengan biopsi. Tadi Dr. Sunita sudah memberikan slides yang saya kira cukup bagus, how to take the biopsy from the corneal. Masalahnya adalah ketebalan kornea kita harus hati-hati supaya tidak justru saat biopsi menyebabkan ulkus kornea. Dan juga ada beberapa pemeriksaan PCR yang sangat spesifik. Kemudian anamnesis yang lengkap, pemeriksaan klinis yang teliti, itu sangat penting untuk menegakkan diagnosis atau diagnosis banding. Karenanya terapi bisa diberikan dengan sangat tepat. Kalau kita mengikuti perkembangan, kemudian ada yang kemajuannya tidak memuaskan, mungkin salah satunya adalah karena penyembuhan yang lambat. Jadi Dr. Sinta sudah mengatakan bahwa itu adalah late healing, slow healing, atau memang nanti akan yang membutuhkan beberapa bulan, atau memang terjadi perbaikan. Sementara kalau kita ikuti ternyata terjadi perburukan, maka harus kita pikirkan kembali untuk sejak awal, untuk memeriksa, menganamnesis, kemudian menegakkan diagnosis kembali, kemudian mungkin kita merubah terapi. Kemudian juga yang sering tadi disebut contohnya Dr. Sunita adalah trauma kuku. Jadi mungkin ini ibu-ibu ya, para ibu-ibu remaja putri yang suka memanjangkan kuku, lancip, itu hati-hati untuk kemungkinan trauma pada kornea. Kemudian kalau menurut cerita yang begitu banyak tadi, begitu susah, maka kita sebagai anggota INOIS yang kerjanya atau berhadapan terus dengan kornea infeksi, kita tidak boleh mudah putus asa di dalam mencari etiologi. Ya. Inilah tantangan kita yang harus kita hadapi ke depan. Sebetulnya PNPK ulkus kornea sudah dibuat oleh kelompok infeksi imunologi dan sudah bisa diunduh di website Perdana. Dengan demikian selesailah session ini. Kami sampaikan terima kasih. We have come to the final session of this first session, and I would like to thank to all presenters, especially Dr. Sunita, has come from India. It's very important and very helpful, your information. And then Dr. Eva, Dr. Mati, Dr. Susiaryati, Dr. Eva, Dr. Hesi, Dr. Monica, Dr. Eva, yeah, and that is all the speaker. And last but not least, my co-moderator, Dr. Rifna. Thank you for your cooperation, and we work together to finishing this job. Good evening and enjoy your stay. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, kita bisa terapkan semuanya. Kami kembalikan ke MC. Dengan demikian berakhirlah Didaktikor sesi pertama. Terima kasih kepada moderator, komoderator, panelis serta pembicara.